Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Ali Hasan. Pembahasan kali ini saya akan membahas segelintir syarat-syaratnya sholat, yang mana syarat-syarat ini seringkali kita abaikan. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah satu hal yang pertama kali kita diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pada hari kiamat, seorang hamba pertama kali yang dihisab atau yang diminta pertanggungjawabannya yaitu sholatnya. Fa in shaluhat shaluha sa'iru amali. Apabila sholat seorang hamba itu baik, shaluha sa'iru amali, maka amal-amal yang baik yang lain pun akan ikut baik. Begitupun sebaliknya, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila sholat seorang hamba tersebut buruk, maka amal-amal yang lain pun akan ikut buruk. Oleh karena itu dalam sholat banyak sekali yang harus kita ketahui terlebih dahulu, seperti rukun-rukun dalam sholat, syarat-syarat rukun sholat, dan yang terakhir syarat-syarat sahnya sholat. Jadi dalam sholat itu ada 3 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Seperti tadi, rukun-rukun dalam sholat, syarat-syarat rukun dalam sholat, dan syarat-syarat sahnya sholat. Karena sholat ini sarana bagi kita, perantara untuk mencapai mardotillah, rahmatillah, yaitu ridha Allah dan kasih sayang Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sholat ini diwajibkan sejak dahulu, sejak Nabi Adam. Jadi diwajibkannya bukan hanya sejak terutusnya Nabi Muhammad, bukan, melainkan sejak dahulu, sejak Nabi Adam. Hanya saja dulu itu terbagi, tidak seperti sekarang secara bersamaan 5 waktu. Kalau dulu itu terbagi, ya seperti sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, duhur itu sholatnya Nabi Daud, asar itu menjadi sholatnya Nabi Sulaiman, maghrib menjadi sholatnya Nabi Yakub, dan isya menjadi sholatnya Nabi Yunus. Dan baru setelah terutusnya Nabi Muhammad, sholat 5 waktu ini dikerjakan dengan secara bersamaan. Dan dikerjakannya sholat ini secara bersamaan itu termasuk keistimewaan Nabi Muhammad, terlebih kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena otomatis kita seperti melakukan ibadahnya para nabi terdahulu. Seperti kita sholat subuh, berarti kita melakukan ibadahnya, sholatnya Nabi Adam secara tidak langsung, ya. Adapun rukun-rukun yang harus kita ketahui, yaitu tidak lain seperti berdiri, itu termasuk rukun sholat. Berdiri al-qiyamul qadir, berdiri untuk mereka yang mampu. Lalu kalau tidak mampu, yang masih ada yang harus kita lakukan, yaitu dengan sholat secara duduk. Bukan berarti setelah kita tidak bisa berdiri gugur kewajiban sholat, tidak, ya. Karena kewajiban sholat ini malam yughargir, selama kita belum menghembuskan nafas terakhir, sholat itu akan selalu diwajibkan kepada kita. Dan apabila tidak bisa sholat dengan cara duduk, maka diusahakan sholat dengan cara tidur miring. Dan apabila tidur miring itu tidak bisa, maka sholat dengan secara tidur terlentang. Dan yang terakhir, ini yang paling finish, yaitu dengan isyarah dengan kedua mata. Dan adapun syarat-syarat rukun yang harus kita ketahui. Jadi dalam rukun itu terdapat syarat-syarat juga yang harus kita penuhi. Contoh seperti dalam sujud. Dalam sujud ini terdapat 7 anggota yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama kening. Kening ini juga anggota sujud. Yang mana kening ini harus tidak ada penghalang antara kening dan tempat sujud. Lalu bagaimana kalau ada penghalang? Ya otomatis sholatnya tidak sah. Ya seperti kita memakai surban, itu lalu jatuh dan surban itu masih menempel ke tubuh kita, dan kita sujud ke surban tersebut. Lalu bagaimana? Maka otomatis sujudnya tidak sah.
Jadi secara tidak langsung tidak boleh terhalangi oleh sesuatu yang menempel pada tubuh kita. Lalu kedua yaitu kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini harus terbuka. Dan juga sama seperti tadi yang pertama, tidak ada penghalang antara telapak tangan dan tempat sujud. Yang ketiga yaitu kedua dengkul harus sujud secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu kedua telapak kaki. Maksudnya kedua ujung telapak kaki. Adapun ujung jari kaki tersebut harus ditekuk ya. Tidak boleh itu lurus. Minimal itu yang ditekuk satu jari. Itu jari jempol. Itu minimal. Jadi maksimalnya itu 3. Lalu bagaimana kalau ini sampai tidak tertekuk? Ya otomatis sujudnya tidak sah. Karena syarat sahnya sujud itu anggota sujudnya itu harus bersujud semua tanpa ada tidak memenuhi persyaratan ya seperti tadi. Ujung jari kaki itu harus ditekuk. Beda halnya apabila jari kaki kita itu kaku, tidak bisa ditekuk atau tidak bisa dibengkokkan, yaitu tidak apa-apa apabila itu lurus, tapi masih diusahakan agar menekuknya walaupun itu sedikit. Maka dalam hal ini kita sering menyepelekan sesuatu yang kecil, yang sederhana, yang sepele. Akan tetapi sesuatu hal yang sederhana ini akan menyebabkan sesuatu yang besar kita tidak dapat memperoleh, yang tidak dapat kita peroleh. Ya seperti halnya yang tadi, menekuk ujung jari kaki itu hal sepele. Tapi apabila tidak ditekuk, maka sujud kita yang tidak sah. Dan apabila sujud kita tidak sah, maka otomatis sholat kita pun juga tidak sah. Dan yang terakhir yang harus kita ketahui yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Seperti kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan mengambil air wudhu. Karena dengan berwudhu kita akan terlepas dari hadas kecil. Adapun dalam wudhu ini juga terdiri rukun-rukun dan syarat yang harus kita penuhi dan harus kita ketahui. Salah satunya yaitu rukunnya yaitu niat. 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan, 4 membasuh rambut kepala, 5 membasuh kedua kaki, dan ke-6 harus tertib berurut ya. Jadi tidak boleh kita membasuh muka dulu baru niat, atau membasuh tangan dulu baru muka, atau membasuh kaki dulu baru rambut kepala, itu tidak boleh karena harus tertib ya. Dan dalam wudhu pun juga terdapat syarat-syarat yang harus kita penuhi, seperti membasuh kedua tangan. Itu membasuh kedua tangan itu tidak cukup hanya dengan lengan sampai lengan saja, yaitu harus melewati kedua sikut ya, harus terlewati ini. Dan membasuh muka kita tidak cukup hanya di bawah bibir, tapi harus sampai melewati dagu, di bawah dagu. Dan membasuh kaki ini masih banyak yang membasuh hanya ujung kaki saja, melainkan membasuh kaki itu harus sampai kedua mata kaki. Itu membasuh kaki. Demikianlah rukun-rukun salat, syarat-syarat rukun salat dan syarat-syarat sahnya salat yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Lalu bagaimana setelah kita melakukan salat, mengerjakan salat 5 waktu, kok kita masih aja resah, masih aja kurang tenang? Maka kita harus mengkoreksi salat kita terlebih dahulu. Takutnya ada beberapa hal di dalam salat yang belum kita penuhi, belum kita lakukan. Karena salat itu sama halnya seperti mandi ya. Seperti kita mandi satu hari 3 kali, jangan sampai 5 kali, 3 kali saja. Kita mandi selama satu hari 3 kali tapi tidak memakai sabun, itu sama saja tidak mandi. Tubuh kita masih akan bau, tidak wangi. Sama halnya dengan sholat. Apabila sholat atau syarat-syarat sholat itu belum kita penuhi, lah tentunya kita tidak akan merasakan ketenangan. Karena sholat itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah kita melakukan hal-hal yang buruk dari keresahan dan juga
ketidaktenangan. Maka dari hal ini kita tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil, yang sepele. Karena hal-hal awal dari hal besar itu diawali dengan hal yang kecil. Kama qol al-qalil aslun min usulil jalil li'annal jalil laisa bi firahil qalil. Suatu yang kecil itu adalah asal mula dari terbentuknya suatu yang besar. Karena sukar sekali sesuatu yang besar itu akan terjadi tanpa adanya sesuatu yang kecil. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.